Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar cara menginput saldo awal akun bank syariah dan juga cara menginput saldo awal akun piutang murabahah. Nah, sebelumnya silakan dibuka dulu filenya. Ketika sudah, untuk menginput saldo awal akun, maka klik setup. Lalu balance itu bahasa Indonesianya saldo. Lalu klik account and opening balance. Pastikan di sini adalah rupiah, bukan dolar ataupun mata uang lainnya. Karena berdasarkan soalnya adalah dia satuannya rupiah. Nah, bagaimana jika ternyata satuan yang di Mayop ataupun ABSS kalian itu bukan rupiah? Nah, pertama kalian buka kontrol panelnya. Kontrol panel. Ya. Ini kadang itu dia ada di sini tampilannya beda. Klik aja bagian kontrol panelnya. Lalu bagian clock and region. Ya. Date and time-nya. Pastikan tanggal sekarang. Lalu region-nya. Ini harus diatur, ini formatnya adalah Indonesia. Dan pastikan short date-nya DD, MM, YY. Ya, day, month, dan year. Jadi tanggal dulu, baru bulan, dan tahun. Nanti ini pengaruhnya adalah ketika kalian menginput tanggal pada transaksi. Terkadang bingung tuh ada yang pengaturannya bulan dulu baru tanggal. Nah, ini lebih baik kita serempakin saja. Tanggal dulu baru bulan. Ini pastikan Indonesia. Oke, lalu klik OK. Nah, nanti dia otomatis kalau ini belum kerubah, kalian klik aja OK. Nanti coba lagi, buka lagi setup. Kalau ternyata masih belum bisa juga, coba ditutup ABSS-nya programnya. Nanti kalian buka lagi ya. Nah, untuk cara mengentry-nya, kalian bisa lihat di soalnya. Ya, nah di sini. Di sini hanya diisi yang ada nominalnya saja, yang nggak ada nominalnya nggak usah. Ada check account, di sini kan ada check account, udah nggak usah. Hanya ada kas, yaitu masukin di kas 535 juta. Ya. Terus ada piutang murabahah 120 juta. Nah, ada margin murabahah tangguhan. Jadi gini, ini kan dia posisinya di kredit ya. Jadi ada istilahnya namanya adalah akun kontra. Akun kontra itu misalnya seharusnya aset itu bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Tapi ada satu kelompok aset yang dia malah bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Atau secara simpelnya adalah kalian lihat account number-nya. Ya. Selama dia kepalanya paling depan ini adalah 1, ini kan berarti sebagai aset. Jadi posisinya ketika dia di debit, maka bilangannya positif. Tapi kalau dia di kredit, maka nanti bilangannya negatif. Nih. Ya, yang bagian di sininya. Ini dia kredit berarti negatif. Itu ada margin murabahah nih, kan sering kepalanya 1. Jadi minus 20 juta. Persediaan aset tidak ada, pembiayaan ada 200 juta. Terus cadangan kerugiannya 10 juta. Dikasih minus. Ya. Terus pembiayaan musyarakah nggak ada, aset tetapnya 320. Lalu akumulasi piutangnya minus 5 juta. Nah, selanjutnya untuk hutang lancar, di sini kan posisinya di kredit. Nah, bukan berarti ini giro wadiahnya minus, tabungan modal robanya jadi minus karena posisinya di kredit. Tidak. Karena memang dia posisinya saldo normalnya untuk hutang dan modal adalah di kredit. Jadi dia sesuai. Jadi untuk giro wadiah itu sampai dengan modal di store itu adalah bilangannya positif. Kecuali ada di kelompok akun hutang ataupun modal, dia malah ada saldonya malah di debit. Nah, ketika dia saldonya di debit, maka dialah yang di minusin ya, yang tadi saldonya di debit. Tapi karena
di hutang dan modal itu saldo normalnya di kredit, maka ini tidak usah diminusin. Ini bilangannya positif. Ya, utang kepada pemasok tidak ada, adanya giro wadiah 121. Tabungan mudarobahnya 405. Depositonya 314. Lalu modal di setornya 300. Oke. Nah, sebenarnya seharusnya ini adalah nilainya 0. Nah, kita cari dulu ini apa yang salah dari saya. Ini nilainya seharusnya 5 juta. 121 juta 405. Ini 314 juta. Oke. 405, 314, 300. Apa ya yang salah? Oke, ini tadi saya salah di sini. Tadi seharusnya minus 5 juta. Nah, pastikan amount left to be allocated-nya adalah 0. Tidak ada saldo berapapun ya. Jadi yang tadi diminusin itu adalah margin murabahah, cadangan kerugian piutang mudharabah, dan akumulasi penyusutan peralatan yang lainnya nilainya positif. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu kan sudah nih neraca saldo. Selanjutnya adalah kita membuat daftar piutang murabahah. Di sini ada namanya adalah Bapak Jaya. Maka langkah yang harus kita buat, yang pertama adalah kita membuat card file ya, nama nasabahnya. Di sini diklik card list-nya, lalu klik new. Di sini pastikan pilih customer karena dia adalah piutang. Ini kita lihat di soal. Ini adalah namanya Bapak Jaya. Jadi kita ketik Bapak Jaya. Ya, card ID-nya C, kodenya C001. C001. Nah, karena tidak ada keterangan alamat dan segala macamnya, lalu kita klik OK saja. Nah, di sini ada keterangan piutangnya. Nih, dengan dia tanggal transaksinya 2 November, ininya nomor buktinya MRB 01 dan ada jumlah 120 juta. Maka klik yang selanjutnya adalah kalian klik setup balance, customer balance. Ya, di sini sudah muncul Bapak Jaya, lalu kalian klik saja tanda panahnya, lalu klik add cell, ya Bapak Jaya. Termsnya karena tidak ada keterangan, kita bikin aja di sini in a given of days, nggak usah diisi, klik OK. Nomor invoice kita ganti dengan nomor bukti MRB 01. MRB strip 01, tanggalnya adalah 2 November 2012. Nah, nanti akan pengaruh di sini untuk yang tadi pengaturan tanggal. Jadi harus tanggal bulan tahun ya, jangan sampai salah. 22 November 2015. 2 November 2015 120 juta. Di sini 120 juta. Ya, kita akui saja di sini dia tidak kena pajak. Lalu klik record. Nah, ini kenapa kita dapat congratulation? Karena nilai di sini 120 juta sudah sama dengan nilai piutang murabahah. Nah, kenapa sih piutang murabahah? Padahal kan di situ piutang itu banyak jenisnya ya. Ada pembiayaan mudharabah, ada pembiayaan musyarakah. Nah, itu karena pengaturan di setup link account-nya. Di sininya kita ambilnya piutang murabahah, makanya cukup
piutang, maka cukup dengan kita mengentry nasabahnya piutang murabahah aja. Jadi tidak usah pembiayaan musyarakah, itu tidak masalah. Nanti untuk siapa yang melakukan pembiayaan musyarakah ataupun murabahah ataupun piutang mudharabah, nanti kita tinggal mainin di keterangannya atau di memonya saja. Nah, untuk hutangnya di sini juga tidak ada, hanya daftar piutang murabahah tanpa ada utang. Ya, kenapa di sini keterangannya saya tidak buat? Karena di sininya saya kan untuk di link account purchase-nya adalah saya mengambil utang kepada pemasok. Sedangkan di daftar saldonya utang kepada pemasok ini, nah ini tidak ada nominalnya. Nah, jadi oleh karena itu saya tidak memunculkan utang pemasoknya karena memang tidak ada utangnya. Oke, nah itu aja penjelasan dari saya mengenai pengisian saldo awal akun dan juga saldo awal piutang murabahah. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.